Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Kalian harapannya apa? Tadi boleh dulu dibawakan mungkin saya. Bagaimana kabarnya anak? Sebelum belajar kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya, semua bekerja. Sebelum kita melanjutkan pada pagi hari ini, Ibu akan dulu ya. Jadi kalau Ibu panggil namanya, silakan jawab dia. Saya tunggu anak-anak. Kita mula-mula hadir di sini saya ada Bu. Coba kita mari dari Bu. Oke, alhamdulillah ada semua ya. Oke. Sebelum melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, itu ada kalian untuk diskusi agar kalian lebih semangat lagi. Ya, punya beda mau ya. Kita menyanyi buka tutup tepuk tangan, buka tutup tepuk tangan lagi, gulung tangan tersenyum, gulung tangan tertawa. Ada sebuah website itu media yang Ibu buat untuk memudahkan kita menerima materi. Jadi isinya itu materi tentang nilai-nilai dalam cerita hikayat. Ada yang betul sekali. Ada yang masih ingat kemarin kita mempelajari tentang apa di bab hikayat itu? Nah, betul sekali. Oke, sekarang kita ada satu bab yang selanjutnya, yaitu tentang nilai-nilai dalam cerita hikayat. Ini ya, jadi kita dilihat di handphonenya masing-masing, kita dilihat di proyek kami. Jadi ini di klik selanjutnya. Jadi sebelum itu menjelaskan terkait nilai-nilai dalam cerita hikayat, Ibu sampaikan teks pembelajaran pada bagian ini, yaitu siswa atau peserta didik mampu menjelaskan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam hikayat dan dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu meningkatkan kemampuan literasi. Dan yang terakhir, yaitu peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita hikayat. Jadi sebelum Ibu menjelaskan di dalam cerita hikayat itu terdiri atau dalam isinya banyak sekali pelajaran atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam bahasa belajar ini ada yang materi di cerita hikayat sama refleksi. Kita masuk di materi dulu. Nah, ini
Sebelum Ibu mengajar nilai-nilai yang terkandung dalam saya tahapan jadi Ibu mau mengingatkan kalian tentang pengertian cerita saya. Kata hidayah berasal dari bahasa Arab yang berarti cerita, kisah atau dongeng. Kata itu berasal dari kata kerja baka yang berarti menceritakan atau mengatakan sesuatu pada orang lain. Dalam bahasa Melayu kata hidayah berarti cerita, bukan kuno, cerita lama, dalam bentuk novel atau riwayat sejarah. Tentang itu, hikayat juga berarti kenang-kenangan. Sebagai lawan dari riwayat al-Bukhari, cerita hikayat merupakan cerita-ceritaan berbentuk perwakilan bahasa Melayu yang menceritakan keheibatan dan kepalawaran orang pertama dengan segala kesaksian dan keajaiban yang dimiliki. Hikayat mengandung nilai-nilai yang terkadang masih dapat dengan saat ini. Jadi cerita hikayat itu tentang cerita pada zaman dahulu atau cerita sastra lisan, cerita dari mulut ke mulut yang mengandung berbagai banyak nilai yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, ini nilai-nilai pada cerita hikayat ini ada 5. Ini apa tadi? Ada nilai budaya, hidup, pendidikan, moral, sosial, dari 5. Oke, nilai budaya apa sih? Yang dimaksud nilai budaya itu? Nilai budaya itu anak-anak nilai yang mencerminkan suatu budaya masyarakat. Jadi budaya contoh di cerita kayaknya Malu Bunda itu kan cerita di Padang atau Sumatera Barat. Nah di sana itu nilai budayanya yaitu kalau kalian tahu filmnya atau tahu ceritanya, karena kan menceritakan terkait bahasanya dan menggunakan itu menunggu bagaimana. Terus juga ada rumahnya, kan berbeda dengan yang ada di kita, yang ada di Jawa. Itu namanya nilai budaya. Nah ini, terus yang kedua kan, saya tadi yuk, apa yang di sini? Tolong mbak kita dibaca. Nilai religius merupakan nilai yang berkaitan dengan kepercayaan tokoh akan keberadaan Tuhan. Nilai yang berkaitan dengan nilai keagamaan yang diperlukan dalam kehidupan pribadi. Nah, untuk baca. Jadi nilai itu yang dimaksud adalah terkait kepercayaan atau keberadaan Tuhan atau kita biasa bentuk agama. Jadi mungkin di dalam hikayat dalam Malu Bunda itu terkait ketika berdoa ataupun atau ketika berdoa ibunya Cimali berdoakan Cimali, itu namanya nilai dari tiur. Yang ketiga ada nilai pendidikan. Oke, selanjutnya berarti sama membaca. Nilai pendidikan adalah memberikan pelajaran dan pengetahuan kepada pembaca. Saya dapat menjadi salah satu untuk menyampaikan kesantunan pendidikan pendidikan, ilmu pengetahuan atau keterampilan hidup. Nah, nilai pendidikan itu kan juga ini mengajarkan tentang moral kepada pembaca. Jadi maksudnya lebih ke pendidikan nasional kita mungkin kalau kita membaca di cerita Malu Bunda, nilai pendidikannya itu terkait si Mawin ketika berbakti ya. Sebelum si Mawin membakar pada ibunya kan Mawin itu sama berbakti pada orang tuanya. Nah itu termasuk pendidikan. Pendidikan itu adalah nilai moral atau bukan moral. Selanjutnya yaitu nilai moral. Nanti Bu jelaskan apa bedanya nilai pendidikan dan nilai moral. Silakan Mbak Safi dibaca. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan akhlak atau sikap baik dan budaya. Nilai
nilai moral. Tepuk tangan untuk Mbak. Jadi nilai moral ini berkaitan dengan akhlak atau sikap baik dan buruk manusia. Contohnya itu kejujuran, kepatuhan, keberanian, kasih sayang. Nah, ketika ada cerita hikayat atau kisah-kisah dalam hikayat itu banyak sekali tentang kejujuran, kepanan, keberanian, kasih sayang. Di sini kasih sayang kalian kalau dilupa pada siapa saja? Ya, betul sekali. Nah, itu nanti kalau di dalam hikayat ada nilai-nilai yang seperti itu bisa diterapkan ketika di kehidupan sehari-hari. Maksudnya itu nilai sosial, apa dia dibaca? Nilai sosial merupakan menunjukkan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat atau hubungan antara diri dan orang lain. Hikayat adalah pengajaran tentang pentingnya gotong royong, memiliki orang tua, juga hubungan baik dan ini nilai berkaitan dengan hubungan interaksi dengan masyarakat atau orang lain. Jadi kalau sebenarnya lagi muda itu hubungan antara lain dengan orang lain. Kalau dengan ada yang ketika di mana itu masih berada, itu sangat baik sekali bersombong. Tapi ketika dia sudah mendapatkan istri yang kaya itu hubungannya dengan masyarakat itu sangat tidak baik atau sombong dengan hartanya. Oke. Nilai-nilai pada dasar ya tadi ada berapa? Nilai yang pertama Nah, ini kita setelah mendapatkan materi, kita lihat video. Saya diizinkan bagikan saudara. Itu juga bisa mendapatkan dokumentasi di sana. Saya review. Hikayat Sahijan dan Ikan Toyol. Pada zaman dulu, ada seorang laki-laki sedang berkapal di tengah laut. Nama yang itu adalah Datu Hamid. Dia berkapal yang terlalu dan selalu. Ia berkapal berbulan-bulan untuk tidak masuk ke bawah kebesaran kita. Ada di sini semua. Pulau yang berkapal akan menjadi tempat berhubung bagi anak dan kaya sebenarnya. Di hari terakhir perkamaannya, seekor ikan besar itu terlihat juga suka laut dan sedang menyerangnya. Di sekitarnya ada ikan-ikan lain yang kecil sedang bersiaga. Bagaimana mengawali? Tanpa harus bergerak dan lalu berbicara menjadi ikan itu berlatih dan jatuh kembali ke air. Pada saat terakhir itu, si ikan besar jatuh persis saat dua burung membuka matanya. Siapakah engkau ikan? Apa maksudku menyerang? Tanya Dharma. Aku hanya ikan toyol yang menguasai perairan. Tanganmu walau tak orang, tapi terbukti. Ibu dari kejadian itu disebut juga. Jika kita berusaha
Oke. Ini tadi terus nilai yang bisa kita ambil tentang apa saja nilai dari jenisnya. Itu apa? Itu nilai dari jenisnya. Soalnya berkaitan sama kalau nilai dari sosialnya itu bukan bukannya itu sosialnya bisa kayak pada kita di itu ini mampu mengamalkan konsep dan menggunakannya. Terus nilai moralnya pada kita adalah yang sesuai dari Tuhan sebagai yang kita saling menghati. Nah, jadi dalam video saya di atas saya itu ada 3 nilai yang terkandung, yaitu nilai dari sumber, nilai sosial, sama nilai moral. Jadi tidak semua 5 nilai yang bisa dijelaskan itu ada di teks nilai atau saya. Jadi kita lihat dulu, kita sampai kita belajar kita itu teks, lalu kita cari, oh ini termasuk nilai sumber, oh ini termasuk nilai sosial, gitu ya namanya. Ya, oke, selanjutnya. Nah, ayo belajar sambil nonton. Ini maksudnya kita refleksi secara berkelompok. Jadi ini kan ada beberapa isi di dalam materi nanti kami melihat antara kelompok kami nanti. Kelompok 1 ya di klik kelompok 1, kelompok 2 di kelompok 2, kelompok 3 di kelompok 3, kelompok 4 di kelompok 4, kelompok 5 di kelompok 5. Berhubung ini cuma ada 2 kelompok, jadinya kelompok 1 ya lebih kelompok 1, kelompok 2 klik kelompok 2. Oke? Ya, dalam itu ada perintahnya. Itu KPD ya. Nanti kalian bisa menulis di sini. Nanti setelah kalian apa namanya sudah selesai, nanti kan dari itu nanti dulu. Oke, 10 menit cukup ya. Oke, semangat. Silakan diklik. Yang tinggal di sana kerajaannya. Lalu sana di sana memiliki modal ayah bernama Galuh. Dia seperti Galuh berencana. Galuh ada yang dia dari panggilan kebahagiaan bagaimana sudah selesai? Ini nanti kita tahu apa namanya tugasnya. Belum jadi menentukan dan nilai yang terkandung di dalam ini. Jadi saya yang itu dari berdasarkan kajian bagaimana yang nilai yang sudah terjadi. Oh ini sudah ini ketemu 2 nilai teman-teman. Oh ya. Dia makanya baik anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang waktunya untuk presentasi tiap kelompok ya. Ya, jadi nanti kelompok 1, 2, 2
Wah, sekarang semua berdua. Ini sekali ya, mungkinnya terima kasih akan bertempat. Selanjutnya kelompok 1 silakan di depan. Oke. Ini mantap. Oke, sekali dari kelompok 1 akan menunjukkan hasil diskusi kami. Ya, Silakan yang berjudul bunga kuning. Kira-kira yang terdapat dalam cerita yang memiliki itu kita mendapatkan 3 nilai. Yang pertama, nilai moral, pendidikan, dan sosial. Untuk nilai moralnya berkaitan dengan sikap dan perilaku tokoh-tokohnya. Yang kedua, nilai pendidikan dalam nilai ini yang pertama dengan pentingnya berperilaku terbaik dan berbudi besar dan pendidikan pelajaran tentang pendidikan ekonomi berkira dari sendiri menanamkan sikap dan kemudian dalam menghadapi depan hidup. Yang ketiga, pendidikan dan nilai sosial dalam cerita budaya ekonomi berkaitan dengan hubungan antara individu dalam masyarakat, yaitu pentingnya sikap saling menghormati, menunjukkan nilai kepedulian dan empati, menunjukkan bahwa kepentingan dalam keluarga dan masyarakat bangsa. Ya, sudah. mungkin ya, terima kasih yang bertempat. Oke anak-anak, saya ibu Raja. Oke anak-anak ibu Raja, kalian sudah pada paham ya terkait nilai-nilai yang terkandung di dalam SPKM. Ya, sebenarnya kalau mulai ini kan sudah pada kelompok. Nah, sekarang individu. Jadi ibu tahu bagaimana teman kalian secara moral bisa ditulis di hatinya ya. Nah, refleksi, sekarang ditulis refleksi. Nah, klik tombol ini. Sudah dimasukkan kode atau logo. Nanti kalau ada dimasukkan kode bisa diisi karena akan kotor sudah. Oke, tak lihat sudah masuk ini. Yang lain ini yang jawab ini ya nanti oke sudah siap.
di rumah, yaitu silakan kalian membuat video animasi yang sudah ibu paparkan tadi. Jadi nanti silakan kalian sendiri buahnya sekali yang ada di AI untuk membuat video animasi seperti yang sudah ibu paparkan tadi. Jadi silakan, ini buat kelompok ya. Ya, kalau ini kelompok sendiri. Nanti ceritanya akan dianimasikan antara iman dan zakat dari kalian. Oke, lalu surat rumah kerja rumah. Oke, selanjutnya ibu terima kasih kalian sudah selamat, kalian sudah siap, kalian sudah memahami apa yang ibu jelaskan. Tetap semangat dan berjalan di rumah.
Sebelum kita pulang, jadi kita berdoa untuk mendoakan dan belum. Sebelum kita pulang ke rumah, kita berdoa terlebih dahulu. Setelah selesai, Oke, terima kasih ya. Itu tadi ya, Ibu Adri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.